وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil zahirati wal batinah wa ajalluha ni'matul Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wa tabaraka ismu rabbika dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ashabihil bararatil kiram wa sallama tasliman katsiran mutawasilan ala dawam amma ba'd. Pujian yang paling sempurna hanya kita persembahkan bagi Allah Azza wa Jal atas segala macam bentuk kenikmatan, baik yang tampak maupun yang batin maupun yang tersembunyi, dan kenikmatan terbesar yang paling patut kita syukuri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah nikmat Islam. Dan kita semua bersaksi bahwasannya tidak ada ilah sesembahan yang hak, yang benar untuk diibadahi dan disembah kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala, Maha Suci, nama Allah pemilik keagungan dan kemuliaan. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya yang diutus kepada umat manusia secara keseluruhan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepadanya sepanjang masa dan keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang atau para hamba yang selalu mengikuti jejak di dalam menegakkan Islam sampai datangnya hari akhir. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pernahkah kita sebagai seorang hamba mengamati telah berapa lama kehidupan yang kita arungi di dunia ini? Kesempatan hari ini sedikit kita mengambil pembahasan ringan untuk kita bermuhasabah, mengoreksi diri, mengingat kedudukan kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, pernahkah kita mengamati telah berapa lama kehidupan yang kita lalui ini? Berapa lama Pak hidup di dunia? Saya 40 tahun. 40 tahun, Masya Allah. Baru, iya kan? 50. Iya, baru 44. Oh, 54. Kalau Bapak ini dari Solo tadi masih 47 ya. 47, Masya Allah. Tapi baby face masih kelihatan muda terus. 57 ini Pak. Masya Allah. 57. Masya Allah. Ayah. Nah, mari kita tengok ke belakang, ya kan? Dan kita mengingat sedikit saat kita masih kanak-kanak, masih kecil, main mobil-mobilan, main layang-layang, gundu, main hujan-hujanan. Anak-anak yang putri mungkin main boneka-bonekaan, masak-masakan. Bahkan mungkin kita yang laki ikut nimbrung main bareng bersama mereka. Ini adalah merupakan sebuah masa-masa yang paling indah yang pernah kita lalui. Masa tanpa beban. Yang kita ketahui cuma senang main, berlari ke sana ke sini tanpa ada sesuatu pun yang mengganjal atau yang menyebabkan kita untuk berpikir atau menjadikan beban bagi kita. Tapi tanpa terasa, sekarang, hari ini, jam ini, kita sudah berada di umur 20 lebih, 30, 38, 45, 54. Ada mungkin yang sudah masuk kepala 6, ya kan?
berkeluarga, punya anak, ya kan, dan bahkan ada yang sudah punya cucu, udah punya cucu Pak Soeharto? Dah. Masya Allah. 3. Ya, kan? Kalau kita mau merenungi berapa lama kehidupan yang sudah kita arungi ini, dan tanpa terasa seakan-akan kehidupan ini berlalu seperti kemarin saja. Apa yang kita lakukan di masa kanak-kanak masih teriang dan teringat di benak kita, dan itu seakan-akan berlalu begitu cepat. Dan mungkin kita sebagai manusia merasa bahwa kita masih lama menjadi kakek dan nenek, tapi ternyata tanpa terasa sudah jadi kakek dan nenek. Tapi mari kita tanyakan orang-orang yang mungkin sudah mendahului kita, kakek dan nenek juga. Mereka akan merasa bahwasanya masa kanak-kanaknya, masa mudanya seperti berlalu kemarin saja, masih ingat. Ada seorang teman tidak bertemu dengan temannya kecuali setelah 20 tahun kemudian, 25 tahun kemudian. Ketika bertemu rambutnya sudah sama-sama putih, jenggotnya sudah sama-sama putih. Dan ketika bertemu dia berpelukan dan membuka kembali lembaran-lembaran yang pernah dia lalui. Kita berangkat bareng, hacking bareng, ya kan, nakalnya bareng, kesana kesini dan lain sebagainya. Ternyata baru kemarin mereka lalui. Dan kalau kita mau mengingat, Allah pun subhanahu wa ta'ala telah memberitakan dan mengabarkan perasaan orang-orang di hari kiamat nanti tentang berapa lama mereka tinggal di dunia. Maka mereka pun berkata, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat dibangkitkan seluruh manusia pada hari berbangkit, mereka seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja, seperti pergantian waktu sore dan pagi, atau waktu pagi ke sore. Sangat cepat sekali. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa gunanya kita mengingat hal ini? Kenapa kita diperintahkan untuk mengingat sudah berapa lama kita hidup di dunia ini? Karena jika kita sadar sepenuhnya bahwa hidup ini cuma sebentar saja, kemudian ada kehidupan berikutnya yang kekal dan abadi, di mana kebahagiaan kita dan kesengsaraan kita pada hari itu ditentukan pada apa yang kita lakukan sekarang ini. Kesengsaraan kita dan kebahagiaan kita di hari akhir nanti itu ditentukan dengan kehidupan apa? Kehidupan dunia yang terbatas, dan kita bisa katakan sangat sedikit dan sempit sekali. Karena Rasulullah bersabda, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalilun man yatajawaza dzalika, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umur-umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang lebih dari itu. Sedikit yang lebih dari hitungan umur tersebut. Artinya masuk kepala 5 ini tinggal 10 tahun lagi untuk mencapai umur 60 tahun. Tadi ada yang sudah umurnya 54. Tinggal 6 tahun hitungannya. Bukan nakut-nakutin Pak Soeharto. Cuman siap-siap. Siap-siap aja. Siap-siap terus. Pokoknya enggak ketinggalan suku insyaallah. Sisanya majanan. Iya kan. Nah, ini udah berlalu 1 tahun, berarti tinggal 5 tahun. 5 tahun ke depan bukan waktu yang panjang, cepat sekali kita lalui. Kemarin Ramadan sudah ketemu Ramadan lagi. Kemarin Lebaran kita sudah berlebaran lagi. Haji sudah haji lagi. Sangat cepat sekali. Dan disinilah kebahagiaan kita ditentukan, atau kesengsaraan kita pada kehidupan hari akhir. Tujuannya supaya kita sadar dan menjadikan kita semakin semangat dan makin pandai untuk berhitung. Dalam sebuah hadis yang dibawa oleh sahabat Shaddad bin Aus, tapi perlu saya jelaskan bahwasanya hadis ini
dhaif kedudukannya seperti dijelaskan oleh Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Al-Albani rahimahumullah. Hadis ini dhaif akan tapi matannya sahih. Maaf, maknanya dari matan hadis ini sahih dan bisa kita ambil sebagai istishhad, pelajaran untuk kita mengingat, di mana disebutkan dalam hadis ini al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai adalah orang man dana nafsahu, yaitu orang-orang yang apa? Yang mendekatkan diri, wa amila lima ba'dal maut, mendekatkan diri dan berusaha untuk beramal, mempersiapkan diri untuk menyambut apa yang akan terjadi setelah kematian. Makna perkataan mandana nafsahu adalah hasaba nafsahu fid dunya qabla an yuhasaba yaumal qiyamah, di mana seorang itu mengoreksi dirinya menjadi orang-orang yang selalu ingat dalam kehidupan dunia sebelum nanti dikoreksi pada hari akhir, menghisab dirinya sebelum nanti dihisab pada hari akhir. Ini makna mandana nafsahu, dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi nanti ketika setelah kematian. Wal ajizu, dan orang-orang yang lemah, yang bodoh adalah man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, yaitu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, selalu mengikuti jiwanya itu selalu mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, tapi setelah itu mengharap ampunan dari Allah. Mumpung masih muda, senang-senangin dulu, tobatnya nanti masih tua. Allah Ghafurur Rahim. Ampun. Ya kan, Allah kan Maha Pengampun, nanti insya Allah juga diampuni. Merasa pede dengan perbuatan maksiatnya, dengan perbuatan jeleknya, dengan dalih Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, tanpa mengingat bahwasannya dirinya sebagai seorang manusia itu yang hidupnya cuma sementara dan kebahagiaannya ditentukan dalam kehidupan dunia ini, untuk akhirat nanti dia tidak ingat. Makanya diriwayatkan dari Umar bin Khattab pernah memberikan sebuah nasihat dan perkataan yang mulia, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab, koreksilah diri kalian sebelum kalian nanti dikoreksi, dihisab, diperhitungkan pada hari akhir. Wa tazayyanu lil ardil akbari, dan berhiaslah kalian atau hiasilah diri kalian untuk persiapan persidangan yang besar dan berat nanti pada hari akhir. Wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya, dan hisab, perhitungan nanti pada hari akhir, pada hari kiamat, akan menjadi ringan bagi orang-orang yang selalu mengoreksi dirinya ketika dia hidup di dunia. Dalam riwayat lain dari Maimun bin Mahran, dia berkata, la yakunul abdu taqiyan, seorang hamba tidak dikatakan bertakwa hatta yuhasabu nafsahu, sampai dia itu menghisab, mengoreksi dirinya, kama yuhasabu syarikahu min aina mat'amuhu wa malbasahu, seperti dia juga mengoreksi temannya dan meneliti dari mana dia mendapatkan makannya dan dari mana dia mendapatkan pakaiannya, dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Nah, dalam artian kita ini, saudara sekalian, berupaya sebagai seorang hamba sedapat mungkin, sebisa mungkin untuk menggunakan waktu yang singkat ini untuk kebahagiaan kita kelak nanti pada hari akhir. Walaupun artinya kita berlelah-lelah, melipat gandakan kesabaran, menahan hawa nafsu kita, menahan diri kita dari segala sesuatu yang dilarang,
dan melewati berbagai macam rintangan dan cobaan dalam rangka ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kita harus menjadi orang-orang yang tidak akan pernah bersedia mengejar kesenangan yang sifatnya sesaat atau kenikmatan yang semu dan berbagai hiasan yang telah dihiasi oleh syaitan dalam berbagai bentuk macam kesesatan atau kemaksiatan, jika taruhannya adalah kesengsaraan nanti pada hari akhir, di akhirat nanti. Imam Muslim rahimahullah pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Dijelaskan bahwasanya kelak nanti pada hari kiamat didatangkan seorang yang hidupnya paling senang di dunia, namun dia termasuk sebagai orang-orang penghuni api neraka. Orang yang hidupnya di dunia itu paling senang, namun dia termasuk sebagai penghuni api neraka. Fayusbaghu finnari sabghatan. Maka kemudian setelah itu dirinya dicelupkan sekali saja ke dalam api neraka. Lalu ditanya kepadanya, pernahkah kamu merasakan kenikmatan sebelumnya, ya bena Adam? Hal ra'aita khairan qad? Hal marra bika na'imun qad? Fayaqulu la wallahi ya Rabbi. Kemudian orang tersebut dicelupkan, ya kan, ke dalam api neraka. Kemudian dia dikatakan atau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah pernah kamu melihat kebaikan, keindahan, kenikmatan sebelum ini? Dia mengatakan tidak pernah. Kemudian ditatangkan lagi seseorang, yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Orang yang paling miskin di dunia, yang paling menderita, namun dia termasuk sebagai penghuni surga. Kemudian dimasukkan satu kali ke dalam surga dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bena Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qad? Apa engkau sebelum ini pernah melihat kejelekan, kesengsaraan sebelumnya? Maka dia mengatakan tidak pernah. Allah, saya tidak pernah melihat yang namanya kesusahan. Baru satu kali celupan, lupa semua rasa payah, susah, sengsaranya ketika hidup di dunia. Tadi yang hidupnya di dunia nikmat, dicelupkan satu kali ke dalam celupan api neraka, lupa semua kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia. Sekali dia melihat kengerian api neraka. Makanya saudaraku sekalian, sadarilah, ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini cuma sebentar. Namun yang sebentar ini, ya kan, kehidupan kita yang abadi ditentukan dengan kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita. Amin. Untuk menyadari arti kehidupan ini sebenar-benarnya dalam rangka untuk mencari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertebal keimanan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mau taat, mau baik, dibutuhkan kesabaran. Orang mau meninggalkan kemaksiatan, menjaga diri dari perbuatan jelek, juga butuh kesabaran. Jadi taat butuh sabar juga, dan menahan diri dari perbuatan yang jelek dan maksiat juga butuh sabar. Kehidupan dunia penuh dengan rintangan, penuh dengan duri, dan perjalanan kita ke surga juga dipenuhi dengan
duri dan darah. Akan tapi kehidupan menuju ke neraka dipenuhi dengan hiasan keindahan yang menggiurkan. Tapi kita perlu ingat, kepayahan, kesulitan kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini sifatnya sementara untuk menebus kehidupan dan kebahagiaan abadi di surga nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.